Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel YouTube Tasya Eats. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezekinya juga lancar. Pokoknya doa yang terbaik untuk kita semua ya, amin. Share lagi kegiatan aku di pagi hari. Ini tuh aku lagi ngupasin kentang setengah kilo lebih. Mau dibikin kentang Mustafa. Sebenarnya kentang ini udah aku beli sebelum pindah kontrakan ya, udah lama banget, ada kali semingguan. Tapi belum terlaksana untuk bikin Mustafanya karena kita udah keburu mau persiapan pindahan, jadi bikin Mustafanya tertunda. Nah, hari ini baru aku mau mulai bikin. Nah, ini untuk airnya aku tadi masukin kapur sirih ya, 1 sendok teh untuk ngerendam kentangnya. Nah, ini kentangnya aku parut dulu pakai ukuran yang sedang. Udah gitu dimasukin deh ke air kapur sirih. Nah, ini mau aku diemin dulu selama 30 menit sampai kentangnya itu agak kaku ya. Hari ini aku cuman mau bikin kentang Mustafa aja karena untuk lauk makan hari ini masih ada daging rendang masakan aku yang kemarin. Karena kemarin aku tuh masaknya kebanyakan dan pas suami nggak pulang ke rumah karena kerjaannya tuh lagi banyak banget. Jadi tidur di tempat kerjaannya. Dan dagingnya tuh udah aku panas-panasin terus sampai bumbunya kering, terus sampai dagingnya juga udah mendekati gosong. Tapi tetap aja kita makan karena mubazir banget ya kalau harus dibuang. Oke, sambil nunggu kentangnya direndam dengan kapur sirih, aku mau sambil beres-beres kontrakan dulu karena dari kemarin aku tuh belum sempat beres-beres rumah lagi. Badan aku tuh kayak acara rangkel alias pegel-pegel banget teman-teman. Efek pindahan kemarin ya, belum hilang pegel-pegelnya, jadi baru hari ini lagi deh diberesin. Nah, tadi aku juga ngebersihin dulu karpet, aku tebahin pakai sapu lidi karena banyak banget rambutnya, dan nanti juga mau digulung karpetnya. Soalnya nanti aku mau sekalian nyapu dan juga ngepel. Kata Pak suami nanti malam setelah pulang kerja itu mau sekalian bawa barang sesuatu. Dan barang ini tuh salah satu wishlist aku banget ya teman-teman, yang pengen banget aku beli, pengen banget aku punya di rumah aku gitu. Walaupun rumahnya masih ngontrak, tapi barang sesuatu ini masih dirahasiakan ya, biar nanti surprise di vlog aku selanjutnya. Tadi pagi sebelum Pak suami berangkat kerja, aku tuh minta anterin dulu ke pasar untuk belanja cemilan di grosir dan juga bahan-bahan masakan untuk besok karena di kulkas tuh udah pada habis. Nah, tadi aku tuh beli kerupuk bakso, beli kue jadul, terus beli bakpia gitu ya, harganya 11 ribuan. Lumayan lah buat cemilan di rumah. Sebenarnya kontrakan aku tuh deket ya sama warung, ya harus nyebrang dulu lah sedikit. Tapi karena posisi kontrakannya tuh di atas, jadi aku tuh sekarang lagi malas banget untuk keluar rumah teman-teman. Malas harus turun tangganya itu ya. Jadi kalau udah di bawah malas banget ke atas, kalau udah di atas malas banget ke bawah. Jadi ya diem aja deh di rumah. Dan karena udah terbiasa di kontrakan yang dulu jauh dari warung, jadi aku kan selalu nyetok cemilan di rumah kalau memang lagi ada uangnya. Awal bulan nih biasanya. Kalau akhir-akhir nih udah nggak ada stok cemilan di rumah karena kalau nggak nyetok kayak gitu jadinya kan nggak ada cemilan nih di rumah, terus jadi pengen jajan ke warung. Nah, kalau jajan di warung itu kan nggak mungkin cuma 2.000 atau 5.000, pasti 10 ribuan lebih lah ya, karena aku juga pengen jajan, Asi juga pengen jajan. Nah, jadinya malah boros banget. Jadi aku nyetok jajanan aja deh yang di grosiran. Atau kalau misalnya lagi rajin, aku suka bikin cemilan di rumah, kayak cemilan yang simple, pisang goreng, ubi goreng, atau agar-agar pakai vla gitu. Atau misalnya kemarin banget aku baru bikin dimsum ayam. Oh ya, semenjak kita pindah kontrakan ke sini, ada berarti 2 harian ya kita baru tinggal di kontrakan ini. Nah, Ars itu sama aku juga, kita lagi sering banget buang-buang air. Maaf banget ya kalau misalnya jorok. Ini tuh aku mau sedikit cerita aja.
Terus kalau Arsy tuh udah buang-buang air sampai 7 kali dalam sehari. Kalau aku baru 2 kali sih, tapi teksturnya itu udah ya mendekati diare ya. Nah, tapi kalau Arsy itu udah parah banget sampai 7 kali. Terus setelah dipikir-pikir, padahal Arsy tuh nggak pernah makan yang aneh-aneh karena aku jarang banget jajan yang kayak di emang-emang gitu ya. Lebih seringnya tuh ya kayak kue-kue kemasan gitu. Dan biasanya juga aman-aman aja. Cuman nggak tahu nih, semenjak pindah ke kontrakan ini Arsy jadi buang-buang air terus. Nah, terus kata Pak suami mungkin karena air galonnya, karena waktu pindah ke sini tuh kan pas banget air galon tuh habis. Nah, biasanya kan kita suka belinya isi ulang ya. Kalau di kontrakan sana, kontrakan yang dulu maksudnya, harga isi ulang itu 6.000 udah diantarin ke rumah. Nah, kita nyobain kan beli air isi ulang di deket kontrakan ini aja, biar bisa dianterin juga gitu maksudnya. Dan ternyata setelah dicobain airnya tuh agak beda rasanya. Kalau aku sih ngerasanya sama aja ya, rasanya sih tawar. Cuman kata Pak suami tuh agak beda waktu bikin kopi juga agak merubah rasa kopi katanya. Dan ya bener aja Arsy tuh langsung buang-buang air terus. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai bikin Arsy jadi lemas atau rewel dan nggak ada demam juga. Jadi langsung aja deh aku buru-buru kasih Arsy Lactobe. Seharinya itu 3 saset. Untungnya aku ada stok Lactobe di rumah, jadi nggak usah beli dulu ke apotek. Udah beberapa hari ini aku tuh sering banget ngelihat status teman-teman aku, terus tetangga aku juga ada yang kena buang-buang air terus nih teman-teman. Apakah lagi musim atau gimana ya? Ya pokoknya mau lagi musim atau bukan, kita harus tetap jaga asupan makanan kita ya, terutama untuk keluarga dan si kecil, karena anak kecil tuh yang paling rentan banget kena diare. Makanya aku tuh jarang banget beli masakan yang udah jadi. Bukan berarti nggak pernah ya, pernah banget sesekali kalau lagi males banget masak. Nah, karena kan kita nggak tahu tuh proses masaknya kayak gimana, higienis atau enggak. Dan aku tuh kalau udah suka sama masakan itu bakalan beli terus teman-teman di tempat yang sama. Karena udah tahu juga kan rasanya kayak gimana, terus proses masaknya juga kayak gimana, karena teman aku sendiri sih yang jualan. Oke, alhamdulillah udah selesai beres-beresnya, lantainya juga udah kering. Mau aku pasangin lagi karpetnya dan keset dapurnya juga. Oh ya, ini aku beres-beres aman, tentram, damai, nggak ada yang ngintilin ya teman-teman, karena Arsy tadi lagi tidur di kamar, dia tidur sendiri. Karena tadi aku udah kasih tahu kalau mau tidur sendiri aja ya, karena bundanya mau beres-beres rumah dulu. Dan alhamdulillahnya Arsy ngerti gitu. Nah udah gitu, ini aku mau nyuci sendal aku, sendal Arsy juga, karena udah buluk banget ya sendalnya. Kalau sendal aku udah kotor kayak gini, aku tuh jadi malas banget untuk make. Makanya aku selalu pakai sendal yang itu-itu terus. Nah jadi mumpung lagi rajin nih dan cuaca di luar juga panas banget, jadi aku mau cuci aja deh sendalnya. Apalagi sepatu yang hijau ini udah lama banget gak dipakai, karena aku tuh jarang banget pergi ke acara formal. Lebih seringnya pergi ke acara yang deket-deket aja. Jadi aku suka pakai sendal yang simple aja ya, yang suka dipakai di rumah. Aku tuh kalau sendal bisa dihitung ya teman-teman. Kayaknya aku tuh cuman punya 3 atau 4 pasang sendal yang biasanya aku pakai untuk acara keluar, dan itu jarang banget dipakai. Dan nanti kan hari Senin tanggal 5 insya Allah aku udah mulai kerja jadi pendamping guru di PAUD. Jadi sendalnya mau dipakai tuh kan, makanya harus dicuci dulu. Udah selesai ngejemur sendalnya, selanjutnya aku mau lanjutin lagi bikin Mustafanya. Nah ini kan tangannya tuh udah kelamaan banget aku rendam sampai akhirnya berubah warna ya. Nah selanjutnya mau aku cuci sampai Mustafanya benar-benar bersih, nggak ada kapur sirihnya lagi. Dan ini aku bilasnya tuh sampai berapa kali ya, pokoknya banyak banget deh ya, karena airnya tuh bener-bener kotor banget teman-teman. Udah selesai dicuci, selanjutnya mau aku goreng kentangnya pakai minyak yang udah panas banget, dan minyaknya juga banyak.
biar cepet ya ngegoreng kentangnya. Tadi waktu ngegoreng kentang aku mainin apinya, jadi waktu awal-awal ngegoreng apinya aku gedein. Kalau udah agak kecoklatan baru deh dikecilin lagi. Aku tuh udah pernah bikin kentang Mustafa ini 2 kali dan alhamdulillah Pak suami ketagihan jadi minta dibikinin lagi. Sebenarnya aku tuh males ya untuk bikin kentang Mustafanya karena proses masaknya tuh lumayan lama banget dan bikin pegel juga. Tapi karena pas suaminya doyan, jadi aku bikinin aja. Nah, untuk bumbu blendernya tadi tuh aku pakai cabai merah, cabai keriting, pakai bawang putih, udah gitu ditumis deh sampai bumbunya tuh agak kering. Terus tadi aku masukin gula pasir, air asam jawa, roiko, garam. Udah gitu aku masukin deh kentangnya. Nah, ini apinya aku pakai api yang kecil banget ya teman-teman, jadi biar cuman agak-agak panas aja biar bumbunya tuh nggak terlalu ngegumpal. Udah gitu langsung aja diaduk-aduk sampai bumbunya nyatu dengan kentangnya ya. Nah, ini proses ngaduk-ngaduknya juga lumayan lama banget teman-teman sampai bumbunya rata. Dan ini dia singkat ceritanya udah jadi kentang Mustafanya. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.